Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Net Talk, acara kita mingguan yang hadir setiap hari Jumat jam 13.30 sampai dengan jam 3 sore. Kali ini tanpa kita sadari ya, ini udah pertemuan ke-11 dari Net Talk, dan sadly to say mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita melakukan presentasi secara online. Nanti acara selanjutnya akan kita lakukan secara luring, di mana kita akan mempersiapkan acara selanjutnya yang merupakan tindak lanjut dari presentasi 11 buah presentasi yang sudah kita lakukan selama 11 minggu terakhir. Kembali saya mengingatkan bahwasanya acara ini memang diinisiasi oleh komunitas alumni Belanda yang mengikuti ITC Refresher Course tahun 2012, dan tujuannya memang untuk berbagi, untuk sharing pengalaman, untuk sharing pengetahuan, dan juga membangun network antara kita maupun dengan pihak yang lebih luas. Kali ini saya akan greeting teman-teman yang sudah setia hadir setiap minggunya. Mas Tanto, terima kasih. Mas Irawan, Mas Tony, Mbak Winida. Lalu kemudian kami sampaikan selamat datang secara hormat kepada Bapak Gustang, Bapak Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Togean, dan Ibu Muli Endah Pratiwi atau Mbak Muli Endah Pratiwi. Acara kali ini adalah presentasi dari rekan kita, Pak Irawan Asaad. Beliau adalah researcher di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu kemudian beliau pernah melakukan atau menuntut ilmu di Auckland, University of Auckland, dan itu yang menjadi materi yang akan beliau presentasikan di sore hari ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilakan Mas Irawan Asaad untuk memulai presentasinya yang berjudul Spatial Prioritization of Marine Biodiversity Conservation in the Coral Triangle. Silakan, Mas Irawan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini karena semuanya orang Indonesia, jadi saya akan berbahasa Indonesia saja, walaupun presentasi dalam berbahasa Inggris. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Tanto yang sudah menghosting acara ini. 11 series kita sudah, 11 pertemuan ya. Dan Mbak Binda, ada Mas Tony, ada Pak Bustang dan Ibu Muli. Ya, mungkin agak siang karena siang orang habis Jumatan dan agak capek barangkali sehingga tidak mengikuti. Kemarin sih banyak yang pledge mau ikut, nah silahkan. Saya blasting di grup teman-teman itu, nggak apa-apa. Saya akan coba mulai dengan paparan yang akan kami sampaikan. Jadi ini saya share screen Mas Tanto ya. Ya, kelihatan Mas? Ya. Kelihatan bagus. Halo. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas. Jadi kami beri judul Spatial Prioritization of Marine Biodiversity Conservation in the Coral Triangle Region. Ini hasil belajar kami di Auckland, University of Auckland, New Zealand. Karena sekitar berapa tahun yang lalu ini menjadi seperti yang katakan tadi, jadi darah daging kami ini kan 4 tahun kami mempelajari ini. Ya, jadi kenapa kami memilih Coral Triangle? Ini ada background-nya. Pertama karena Coral Triangle ini adalah wilayah laut di antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Indonesia sampai di Papua New Guinea, di Solomon Island. Ini ada wilayah laut di
di keenam negara tersebut plus 2 negara lain, Singapura dan Brunei, yang memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat koralnya itu ada sekitar 600 spesies di dalam sini. 76% dari seluruh dunia ada di tempat ini. Ada ikannya ada sekitar 3.000 spesies, 37% di seluruh dunia. Ini molusnya ada 700 spesies, ada 30 spesies cetacean ini, hiu segala macam. Dan kalau lihat mangrove berapa ya? 36% mangrove berada di wilayah ini. Jadi secara potensi sangat besar di wilayah tersebut. Terus yang kedua, hampir 300 juta penduduk yang hidup dari ekosistem service provided by the ocean wilayah tersebut. Kalau dibandingkan dengan daratan, kadang-kadang orang bandingkan dia dengan Amazon in the seas. Seperti itu perbandingannya. Nah, walaupun sangat tinggi biodiversity-nya, tapi wilayah ini terancam, sangat terancam. Mulai dari pencemaran, illegal fishing, sampai ke pembangunan wilayah pesisir yang tidak terkendali. Jadi sangat, satu sisi dia sangat memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, namun di sisi lain juga sangat terancam dengan berbagai kondisi tempat tersebut. Itu makanya kami memilih wilayah ini sebagai topik bahasan kami, karena kami melihat seperti itu. Apa yang kami bisa berikan pengetahuan terhadap wilayah tersebut. Ya, jadi kalau melihat kawasan konservasinya, jadi sejak tahun 60-an negara-negara tersebut terutama Indonesia sudah melakukan perlindungan terhadap kawasan lautnya. Salah satu yang kita buat adalah dengan membuat kawasan perlindungan laut area seperti Taman Nasional Purgia. Dan kalau kita melihat perbandingannya dibandingkan dengan ekonomi exclusive zone, itu masih memang sangat kecil. Indonesia cuma 2,7% wilayah lain yang terlindungi, Malaysia 3,5%, Timur Leste sedikit 1,3%, Salomon itu 1,1%. Jadi sangat kecil wilayah perlindungan lautnya. Di ini secara kalau kita melihat berapa besar sih wilayahnya kawasan konservasi tersebut melindungi protect the habitat, itu juga masih sangat kecil. Di Indonesia baru sekitar 23% terumbu karang kita yang berada di dalam kawasan konservasi, selebihnya di luar. Segerasnya padang lamun ini 18% dan mangrove sangat kecil 8%. Jadi sebagian besar habitat penting itu berada di luar kawasan konservasi. Makanya riset kami rancang pertama untuk kami ingin mensintesa ekologi, kriteria ekologi dan biologi yang dapat kita gunakan untuk menentukan kawasan yang penting untuk konservasi. Yang kedua, kami akan menggunakan kriteria tersebut untuk mengidentifikasi kawasan mana yang memiliki biodiversity yang penting, yang tinggi. Terus yang ketiga, untuk kami ingin mengevaluasi sampai sejauh mana sih kawasan perlindungan laut yang ada sekarang itu bisa melindungi habitat penting tersebut. Ini yang kita sebut dengan prioritization. Terus yang keempat, ini kerjaan teman-teman ITC yang sangat senang saya membuatnya. Jadi ini saya membuat terakhir melakukan application. Jadi kami menyusunnya seperti itu sejak pertama menyusun riset ini. Kami melihat bahwa ini ada satu rangkaian yang baik yang harus kontinu sampai kepada membuat aplikasi di mana orang bisa engage ke dalamnya. Jadi seperti itu kami merancang riset ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, be patient with me karena ada sebagian daripada riset ini itu sangat butuhkan deep thinking dan ada sebagian yang sangat teknis. Dan seperti itu Pak. Jadi saat belajar kemarin awal-awal dan pertengahan itu sangat intens modelnya. Tapi terakhir sudah kami memilih bermain-main dengan spasial model-model spasial analisis. Karena kalau tidak begitu bisa capek kita belajarnya Pak. Ya, oke.
paper pertama yang kami lakukan adalah tentang kriteria ekologis untuk mengidentifikasi wilayah yang penting konservasi. Why I choose this topic, karena kami memilih topik ini untuk pertama karena kami melihat bahwa ada banyak sekali program inisiatif yang dilakukan oleh orang di Indonesia ataupun dari luar itu untuk mengidentifikasi kawasan penting secara konservasi. Kami melakukan sintesa terhadap 15 program besar, Pak, dari Marine and Biosphere Reserve, program besar saja untuk kawasan lahan basah, World Heritage, sampai ke Key Biodiversity Area. Jadi banyak sekali inisiatif yang dilakukan orang, masing-masing instansi institusi di luar itu melakukan sendiri teknik identifikasinya. Dan dia menggunakan berbagai macam kriteria. Nah, sebagai orang yang bekerja di konservasi, saya melihat ini bagi saya kan separuh adalah saintifik dan separuh manajemen. Bagi kami ini tidak efektif. Karena apa? Saya susah melaksanakannya. Terlalu banyak program, masing-masing program membuat ininya sendiri, membuat kriterianya sendiri. Nah, itu kami oke, kalau gitu kami membuat yang menjadi lebih simpel. Jadi kami melakukan identifikasi apa sih yang mereka teliti dari dalam untuk menentukan kawasan tersebut. Seperti kalau Marine and Biosphere Reserve, ini Marine and Biosphere itu kalau di laut kalau nggak salah dia Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang terpilih sebagai Marine and Biosphere Reserve. Jadi mereka memilih kawasan yang memiliki habitat yang unik dan rare. Ada kawasan yang fragile atau yang terancam. Ada menyangkut keterwakilan, representativeness. Ada yang untuk spesies, ada yang menghitung spesies yang penting secara konservasi. Ada yang menghitung spesiesnya mana sih restriksi range-nya. Ini sama dengan kalau kita lihat berapa banyak spesies endemik di dalamnya. Ini termasuk togean banyak sekali spesies endemik. Ada juga yang menghitung biological diversity, berapa banyak spesies di dalam kawasan tersebut. Ada juga yang menggunakan ide ini area untuk evolutionary process. Ini terutama kawasan seperti kalau kawasan penyu tempatnya bertelur, itu kita sebut area untuk evolutionary process. Nah, dari 15 inisiatif tersebut kami melakukan analisis kira-kira apa yang dipergunakan. Ternyata mereka mempergunakan cuma 8 kriteria ini. Itu aja ditukar-tukar, namanya diganti sudah proyeknya dia seperti tadi. Bagi saya kemarin ada petik statement keren dan berbeda sama yang lain. Tapi kalau dilihat isinya di dalam ya begini-begini saja jadinya. Seperti ini dipergunakan. Nah, itu yang pertama yang kami temukan bahwa ada 8. Mereka menggunakan cuma 8 kriteria tersebut yang ditukar-tukar. Terus yang kedua kami juga mau melihat apa sih yang variabel apa yang dipergunakan. Kami sebutnya key biodiversity variables. Parameter variabel kunci apa yang digunakan untuk menghitung itu. Nah, karena kan selama ini banyak sekali inisiatif yang menggunakan hal-hal sebenarnya memang baik secara akademik, menggunakan banyak pendekatan statistik segala macam. Cuma kan kita bagi praktisi bagi ini sangat susah menghitungnya. Nah, dari situ saya coba mensintesize dia bahwa ternyata mereka hanya menggunakan 5 kategori ini, variabel ini. Ada yang menggunakan habitat cover, seberapa besar luas kawasan yang dilindungi, berapa besar sih terumbu karang atau mangrove yang dilindungi. Ada yang berdasarkan spesies endemik, spesies kemunculan spesies, how many species that endemic in the area, berapa yang terancam, berapa yang native spesies alaminya. Ada juga yang berdasarkan specificness, limpahan spesies. Jadi seperti itu saja sebenarnya di dalamnya. Nah, itu yang kami pergunakan. Ini kami menemukan bahwa ternyata mereka cuma bermain di 5 variabel ini. Kami sebutnya key biodiversity variables. Jadi seperti itu sebenarnya model-model yang mereka gunakan. Dan alhamdulillah ini paper ini kami tahun 2017 kemarin di Geological Conservation menerima bahwa ya seperti ini mereka musim. Itu sesi pertama dari riset kami. Nah, yang kedua kami melakukan riset mendeliniasi kawasan yang penting untuk konservasi berdasarkan kriteria yang kami gunakan tadi. Jadi sudah menggunakan kriteria tersebut, saya manfaatkan di sini di menghitung daerah tersebut. Ini sudah mulai masuk ke menghitung secara spasial ininya kawasannya, yang mana daerah yang secara yang penting. Jadi dari 8 kriteria yang kami temukan tadi, kami menggunakan 5 kriteria.
karena ini yang data yang tersedia. Karena saat kami menyusun riset ini, kami selalu berharap menggunakan data yang publicly open, jadi data yang terbuka, data yang tersedia data yang bisa kami akses dan tersedia secara online. Ada beberapa data yang kami dapatkan secara offline, tapi sebagian besar data kami itu tersedia secara publik, karena kami melihat bahwa data tidak boleh ditutupi. Yang pertama, data jika dibiayain oleh anggaran publik, sama seperti kita di anggaran pemerintah, itu kan dana publik, dana pajak ya, jadi harusnya itu dibuka. Dan banyak sekali data tersebar di internet, di repository internet itu yang terbuka untuk umum. Nah, kami menggunakan itu, oke. Kami menggunakan data-data yang terbuka secara umum. Jadi dari 5 kriteria ini, ada yang sensitive habitat, itu kami sebut biogenic habitat, coral reef, mangrove, and seagrass. Species richness, ini kami menggunakan data dari sekitar 16.000 spesies. 16.000 spesies. Datanya ada, datasetnya namanya OBIS. Di situ semua ada data spesies, occurrence, kemunculannya. Kalau ini juga species of conservation concern, kami menggunakan data dari Red List, dari CITES, segala macam. Itu juga data yang terbuka. Yang keempat ini ikan karang. Ini yang datanya tidak terbuka karena ini dipublish oleh Mark Ekman, tapi laporannya ada. Jadi dia ada aplikasinya, yang kami menggunakan datanya. Terus yang terakhir ini data tentang ini juga data yang terbuka, jadi kelihatan sebenarnya datanya. Kami melakukan geoprocessing itu dan muncul dengan dua rekomendasi, pertama hotspot dan site base. Jadi berdasarkan data tersebut, kami melakukan kalkulasi di mana sih daerah hotspotnya dan di mana daerah-daerah yang penting secara konservasi. Ini yang kami katakan tadi, bahwa data yang terbuka semua. Jadi mulai dari economic exclusive zone itu yang terbuka, fragile and sensitive habitat kami gunakan data dari UNEP, species range, ada website namanya Aquamaps, ada OBIS. Jadi semua datanya terbuka kecuali yang endemic revisis ini kami ambil dari Allen and Earthman. Ada sekitar 373 distribusi species of ikan karang yang kami gunakan. Ini yang baik Pak, bahwa untuk biological diversity kami mempergunakan sekitar 19.000 spesies. Dan ini datanya ada, data yang terbuka. Itu kami gunakan untuk menyusun hutan. Nah, metodologinya menggunakan half degree cells, jadi yang kotak-kotak itu half degree cells, terus multi-criteria analysis dan 2 tiers of analysis. Jadi kami melakukan analisis berdasarkan tingkat regional dan site base. Seperti ini petanya, bahwa kalau biogenic habitat itu yang merah, yang mana paling tinggi, yang merah-merah ini tinggi secara biogenic habitat. Terus ini yang sebelah kanan ini adalah ikan karang endemik. Jadi kelihatan mana-mana yang memiliki endemik yang paling tinggi. Ini Raja Ampat dan Bunaken, dan sedikit di Bunaken di Togian. Ada juga beberapa daerah di ini. Terus untuk kelimpahan spesies, ini kelimpahan spesies seperti ini. Yang merah ini adalah kawasan-kawasan yang memiliki kelimpahan spesies yang sangat tinggi, dan ini yang dari hasil tersebut kami menemukan bahwa kami melihat bahwa ini clusternya itu di wilayah yang merah ini secara region. Ini menggunakan hotspot analysis di ArcGIS. Sebenarnya analisisnya sederhana, statistik behindnya yang juga tidak terlalu berat sebenarnya, karena ini cuma mana-mana yang memiliki kemunculan yang paling tinggi. Jadi kami melihat bahwa seluruh daerah yang merah ini memiliki high secara region. Kami juga meneliti dia secara spesifik di setiap secara site base. Jadi berdasarkan grid yang tadi, kalau kita melihat bahwa wilayah-wilayah yang merah ini ada berapa, ada 5, ada yang dari Raja Ampat, ada yang Key Island di Ambon, di Bunaken,
di Negros ini, di Mindoro, itu yang memiliki yang sangat tinggi. Ini menarik karena ada Pak Gustang di sini, Bapak berada di nomor 4 Pak. Ya. Jadi sangat tinggi dia punya biodiversity significance-nya. So kalau kita lihat bahwa ya hanya sekitar 0,1% wilayah kita yang memiliki tersebut, memiliki wilayah-wilayah yang tinggi secara konservasi. Itu yang kedua dari paper kami mempublish paper ini juga di Biological Conservation dan dipublish di tempat tersebut pada tahun 2018 kalau nggak salah, akan publish ya 2018. Itu topik kami yang kedua. Nah, lanjut yang ketiga Pak, kami menyusun dia yang ketiga ini lebih sekarang dia lebih detail analisisnya. Kami akan menentukan wilayah-wilayah mana yang perlu kita lindungi. Ya, tadi kan kita cuma mengidentifikasi doang. Ini kerjaannya teman-teman mungkin kalau dulu di ICC ini modul NRM, ini kerjanya sama Bu Jorian Lojen seperti itu. Nah sekarang yang lebih kami masuki ke designation spatial priorities for marine biodiversity ini lebih detail modelnya. Yang pertama, backgroundnya istilahnya model berpikirnya seperti ini, bahwa high priority will be given to the area with high biodiversity and high threat. Ini pendekatannya kita sebut reaktif. Ini responsif ya, responsif. Jadi kita akan melindungi daerah yang memiliki high priority yang tinggi, biodiversity yang tinggi dengan threat yang tinggi. Ini kita sebutnya responsif. Terus ada juga pendekatan yang menggunakan low priority. Ini umpamanya atau high priority ini biodiversitasnya tinggi tapi threat-nya rendah. Kita sebutnya adaptif kan. Banyak wilayah kita memiliki seperti ini. Kita milih itu karena apa? Dia biodiversitasnya tinggi tapi threat-nya rendah. Ini tempat seperti Raja Ampat yang seperti itu. Walaupun dia tinggi secara biodiversitas tapi threat-nya rendah. Kalau lihat yang teman-teman di Togian pasti dia masih di moderate. High biodiversitasnya tinggi, threat-nya sedang karena banyak penduduknya seperti itu. Nah, dari model ini, dari skematik sederhana ini, kami menyusun kriteria-kriteria apa yang kita butuhkan untuk itu. Ya, ininya tetap sama, kami tetap menggunakan the same kriteria. Jadi, cuman sekarang kami tambahkan dengan dua variabel baru. Jadi, in the first paper, we use only the biodiversity features. Jadi 6 layers. Ada habitat sama, habitat richness, threatened species sama seperti itu. Cuman sekarang kami menambah dengan boundariesnya MPA. Jadi MPA ini bisa taman nasional, bisa taman wisata alam laut, bisa bisa KSA, suaka alam, sanctuary. Kalau di Filipina kan kebanyakan sanctuary kecil-kecil mereka. Terus kami menggunakan dua ancaman. Yang pertama itu kita sebut anthropogenic threat. Jadi ada database yang online yang menyediakan database of cumulative human impacts to the world ocean. Jadi mereka menggunakan 19 type of pressure, land based and ocean based. Terus yang kedua kami menggunakan threat dari climate change. Jadi ini melihat suhu permukaan laut, surface temperature. Nah, dari layer-layer ini kami memulai proses spatial conservation prioritization-nya. Jadi seperti saya katakan tadi, kami menggunakan tiga set of analysis. Jadi bisa biodiversity optimized scenario. Ini cuma berdasarkan kita melakukan identifikasi, hanya berdasarkan biodiversity features. Yang kedua, kami menggunakan analisis menyangkut existing protection. Jadi bagaimana kalau dia biodiversity features ditambah dengan MPA layers, ditambah dengan layer dari tutupan dari kawasan konservasi laut. Terus yang ketiga kami tambahkan dengan threat-nya, kami tambahkan dengan ancaman seperti itu. Jadi kami menggunakan 3 model ini untuk mengetahui bagaimana ini spatial prioritization. Jadi seperti ini.
kami melihat kami menggunakan dua pendekatan, ada region, kembali seperti region analysis, dan sekarang pakai menggunakan region analysis dan site national analysis. Jadi negara-negara sekarang diminta untuk melakukan ekspansi dari kawasan konservasi laut. Ada yang mengatakan 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Jadi 10% wilayah lain ini, ada yang 20%, ada yang 30%. Di Indonesia tadi seperti yang kami mereka sejak awal, kita baru berada di 2,7% perlindungan laut kita dibandingkan dengan IIZ kita. Jadi kalau kita melihat secara region analisis, kita sekarang hasil dari analisis tersebut tadi, kita melihat bahwa kalau kita ingin meningkatkan 10% kita punya wilayah, meningkatkan wilayah 10% pelindungan laut kita, maka wilayah-wilayah inilah yang kita pilih, yang berwarna merah ini. Itu untuk meningkatkan 10% coverage. Kalau 20% dia akan seperti ini, yang semua yang merah ini. Kalau kita meningkatkan 20%. Dan ini yang 30%. Karena sekarang lagi getol-getolnya itu orang-orang di UNEP segala macam itu mengusulkan perlindungan 30%. Kemarin saya diskusi dengan mereka, saya bilang, Anda baru mengusulkan, kami sudah punya papernya itu. Kami sudah pernah melakukan exercise untuk yang mana-mana yang akan kita lindungi. Jika yang ini tingkatkan 30%. Jadi kalau ini membacanya di tabel ini, if you increase your protection to 10%, maka kita bisa melindungi, Indonesia bisa melindungi 8,5% daripada wilayah, daripada habitatnya. Maksudnya daripada 8,5% biodiversity features-nya. Karena kan kita harus memperhitungkan keterwakilan wilayah. Kalau kita naikkan 20%, maka Indonesia kita bisa melindungi 20% daripada in total ya, kita punya biodiversity features. Kalau 30%, itu sekitar 34% kita punya biodiversity features yang bisa kita lindungi. Jadi seperti itu model yang membaca dari grafik ini. Nah, kalau nasional juga seperti itu, kami juga melakukan analisis secara nasional, seperti apa sih modelnya Pak secara nasional. Jadi seperti itu Pak membaca, sama seperti tadi, bahwa kalau kita tingkatkan 10% perlindungan laut kita, yang mana-mana yang perlu kita lindungi. Jadi kita sudah punya database bahwa oke, kalau meningkatkan 10% wilayah perlindungan saya, ini akan terjadi. Nah, ini juga kami publish di paper tahun 2018 kemarin dengan judul yang sama. Nah, setelah itu kami melihat bahwa oke, kalau ini semua sudah Pak buat, sekarang gimana orang mengakses data tersebut? Kami bermain-main nih Mas Tanto, bermain-main dengan dengan web base, menyusun web base, membuat online atlas yang sederhana. Ini namanya digital map of coral triangle. Jadi Anda bisa akses di sini di link ini. Sorry. Bisa tunjukkan ininya. Jadi bisa di link dari sini, Mas. Ini harusnya saya tunjuk ya. Ya, kami buat dalam bentuk tiga interface. Ya. Jadi kami menyusun dia dalam tiga. Sepertinya mesti di-unshare dulu deh. Oke. Unshare dulu baru share lagi. Oh gitu ya. Lagi ya. Nah, ini. Jadi seperti ini dia punya tampilan atlas tersebut yang kami buat. Tetap kami memiliki kayak semacam tiga interface, mulai dari biodiversity features, areas of importance for biodiversity, dan network expansion. Jadi kalau kita lihat di sini masuk ke biodiversity features-nya, layar-layar yang telah kami susun tadi itu kami buka di sini. Kami tampilkan di sini, dan ada beberapa opsi untuk mendelineasi, mengurut segala macam. Dan kalau kita lihat di sisi
lambat dia. Di layersnya keluar semua dia punya ini Pak, kelihatan semua dia punya data-datanya. Ini kami melihat bahwa ya ini perlu kita lakukan untuk sharing datanya ke orang, ke publik. Seperti itu modelnya. Jadi ini juga seperti itu dengan network expansion. Dari sini kita bisa melihat seberapa besar kalau kita lokasi-lokasi mana yang kita mau proteksi bisa menggunakan tools ini. Seperti ini sekarang modelnya. Ya. Ini yang 10% Pak. Ya. Jadi seperti itu modelnya. Kelihatan kok dia di mana centersnya, di mana apa. Ini kan ini web-based WebGIS yang biasa kita lakukan. Saya masuk kembali ke sini ya. Itu. Saya screen lagi. Ya. Oke. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, ini yang tadi Pak, yang tadi bawakan buatkan dia bautnya segala macam, layer-layer apa yang dia bisa gunakan, dan gimana cara membacanya, gimana cara mengambil datanya. Semua data tersebut kami share di WebGIS ini, dan ini karena datanya semuanya free, Anda bisa mengambil juga secara free. Ada cara membacanya dan cara mensitasi. Dan ini juga kami publish di ini karena kami publish di publikasi karena ini bagian dari riset kami. Ya, jadi seperti itu ininya Pak. Secara konklusi pertama bahwa seperti yang kami sampaikan tadi bahwa ecological criteria itu ada 8, ada unique and rare habitat, fragility ekosistem sampai kepada importance for life history stage. Key biodiversity-nya ada 5. Habitat cover, space occurrence, richness, geographic range, and population. Itu yang bisa kami dapatkan yang pertama. Terus seperti yang dikatakan tadi bahwa biodiversity informatik itu sudah sangat maju, sudah tidak ada lagi, harusnya sudah tidak ada lagi halangan jika kita ingin melakukan analisis spasial. Karena hampir semua data tersedia, publicly available, bisa kita unduh secara langsung. Dan yang ketiga ini bisa membantu kita untuk melakukan conservation prioritization. Karena memang sejak awal kami merancang bahwa ini harus data tersebut harusnya di-share ke orang supaya orang bisa mempergunakan. Terus yang keempat, konklusi kami yang pertama bahwa ada sekitar 13% daripada kawasan kolonial itu yang memiliki kita sebut hotspot of high biodiversity importance tadi. Dan ada 7 site sebenarnya yang secara penting yang memiliki high biodiversity yang sangat tinggi. Yang pertama itu northern tip of Sulawesi Island di area Bunaka yang sana. Yang kedua di Ambon, bawahnya Ambon, di Island, Kepulauan Raja Ampat, ada Verde Island Passage di Filipina. Ya, the southern part of Negros ini di PNG dan di Cebu Island. Yang dua ini yang di Filipina ini sempat kami datangi dan memang sangat tinggi dia punya biodiversity. Cebu dan Verde Island. Tapi saya memang belum pernah ke Negros Island. Jauh Pak, jauh. Terus kita ke sana. Nah, itu. Terus yang keenam adalah bahwa existing saat currently we only protect about 2% of our ocean. Di Coral Triangle ini ya, cuma 2%, dan kita baru melindungi sekitar in average 5% of our biodiversity features. Jadi sangat sedikit yang baru bisa kita lindungi. Padahal kalau melihat basis ilmunya bahwa kalau Anda mau survive di dunia ini, setidaknya Anda harus mengkonservasi sekitar 30% dari wilayah Anda. Itu rule of thumb-nya. Nah, dengan melakukan systematically increase MPA coverage to 10%,
kita bisa melindungi sekitar 37% kita punya kita punya micropositivity. Jadi tidak sulit sebenarnya kalau kita naikkan 10%, kita bisa melindungi 37%. Nah, kami juga mengusulkan bahwa rekomendasi untuk priority areas for designation of new MPAs, jadi kawasan-kawasan perlu dilindungi untuk menjadi kawasan konservasi baru, itu sebenarnya di daerah di Halmahera sih, karena kita tidak punya kawasan di sana. Di kawasan Banda sih, Outer Island Arc of Banda, dan di Sulu Archipelago ini Filipina, Bismarck Archipelago ini di PNG, dan Malaita Island di Solomon. Itu jika kita ingin membuat kawasan konservasi yang baru, kami merekomendasikan untuk membuatnya di situ, karena di situlah yang memiliki high conservation value, tapi tidak ada kawasan perlindungan. Nah, kalau ada juga kami yang mengusulkan dari data tersebut beberapa yang perlu ditingkatkan luasnya. Ada beberapa kawasan perlu ditingkatkan supaya dia bisa menjangkau atau melindungi additional biodiversity features in their adjacent area. Jadi kawasan-kawasan yang belum melindungi semuanya. Ini seperti di kawasan kepala burung di Papua. Kalau lihat kepala burung Papua itu sangat tinggi konservasinya, sangat tinggi nilai konservasi, tapi kawasan konservasinya kecil-kecil. Memang ada beberapa di situ. Teman-teman sudah menyusun network di sana. Cuman kalau kami hasil analisis kami melihat bahwa ini harus ditingkatkan luasnya. Karena kalau enggak, nanti secara ini tidak akan berkelanjutan proses konservasinya. Kalau masih tetap seperti sekarang yang kecil-kecil kawasannya. Juga ada beberapa di Sibuyan sini di Filipina dan di utaranya Sabah di Malaysia. Jadi seperti itu barangkali seperti itu rekomendasi yang kami tawarkan saat menyusun. Itu barangkali yang bisa kami paparkan hari ini. Jadi kalau ingin melihat bermain-main dengan kelasnya, silakan diklik di Marine Open Academic NZ City Maps. Dan alhamdulillah sejak tahun lalu WebGIS ini masuk di Living Atlas of Esri. Ya, saya masukkan di Esri punya Living Atlas, dan mereka terima mereka. Jadi Esri menyiapkan platform di mana orang-orang yang memiliki WebGIS bisa menempatkan WebGIS ini mereka yang hosting. Jadi saya sempat meminta mereka untuk masukkan WebGIS. Saya takutnya setelah saya selesai kuliah, akun saya di Auckland dicabut, sehingga ini tidak berlanjut. Makanya saya simpan separuh di Esri kan tidak, insya Allah panjang lah dia punya umur kalau disimpan di situ. Ya, itu barangkali Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir ini kartu student saya waktu di ITC. Saya masih sempat ketemu dia. Ternyata ID saya 17836, ya. Ini otentik. Dan di sini saya lihat tadi ada Mbak Santi masuk. Nah, mungkin hampir sama lah kita punya kartu ITC. Yang dulu kita perlu untuk makan ya, kalau salah juga ya, diisi untuk makan, fotokopi segala macamnya. Ya, itu barangkali minum kopi apa segala macam menggunakan kartu ini, dan ternyata masih ada. Saya masih sempat tadi lihat di kumpulan kartu-kartu itu masih saya ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini janjian yang terakhir ini secara konservasi ini keliru. Kami nyelam di Taman Nasional Teluk Cendrawasih, ada whale shark di situ. Yang sempat untuk berenang sama dia, walaupun sebenarnya tidak boleh disentuh, cuma karena sangat excited bisa ketemu dengan whale shark, jadi makanya saya menggangnya, walaupun sekarang ini tidak boleh. Dan kenapa saya balik ke belakang, karena depan sini ada lagi satu ekor lagi besar, Pak, makanya saya takut. Ada kita nyelam, ada 3 dia, dan ada di sini satu ekor, saya balik ke sana, teman-teman foto. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ini sekitar 34 menit presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, I'm impressed. Wow, presentasinya sangat terstruktur. Saya merasa seperti sedang mendengarkan presentasi untuk dissertation defense. 4 buah paper published, lalu kemudian WebGIS, dan semua step by step-nya dilakukan dengan sangat terstruktur, semua justified, dan hasil-hasilnya
published di Jurnal Internasional Bravo. Thumbs up Mas Wawan. Oke, saatnya nih ya, kesempatan kita tadi kan kita udah dapat vitamin C nih ya, vitamin C, udah jalan-jalan ke sea, under the sea gitu, lihat WebGIS peta yang di-share oleh Mas Wawan tadi. Lalu kemudian untungnya tadi WebGIS-nya sudah bisa diamankan di S3 ya, sehingga bisa lebih long lasting. Saatnya kita kasih kesempatan ya buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan tadi. Mangga, silakan. Bisa raise hand atau mengetik gitu di chat room. Silakan. Mas Tony, Ya, silakan. Mas Tony, rasain. Ya, terima kasih Mbak Ilham atas kesempatannya. Terus terang saya ya impress juga ya dengan presentasinya Pak Mas Irawan ini. Impressnya saya malah susah untuk ngikutinnya karena terlalu ya banyak yang teknis. Tapi saya secara gambaran secara umum saya tertarik karena ini bicara kawasan konservasi perairan ya. Cuman memang saya sebenarnya di endingnya itu melihat, saya pengen melihat ada pembandingnya yang sudah direkomendasikan oleh Mas Wawan itu kan tadi seperti itu, yang selama ini dilakukan seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya saya terus terang sampai sekarang masih bingung nih pembagian tanggung jawab konservasi perairan itu antara KLHK dan KKP itu sebenarnya seperti apa gitu. Karena ini kan merupakan tugas berat kalau dilihat dari presentasinya yang masih kecil sekali terhadap konservasi perairan ini. Nah, kemudian kalau kita lihat sebarannya memang sebagian besar berada di kawasan Indonesia timur gitu, dengan istilahnya dengan aksesibilitas yang lebih sulit dibandingkan yang daerah-daerah lain. Nah, kira-kira seperti apa sih respon dari mungkin KLHK dari rekomendasinya Pak Irawan sejauh ini? Apakah sudah inline atau memang masih jauh atau gimana? Terima kasih. Mbak Ilham, saya bisa merespon atau nunggu dulu? Bisa respon sekarang? Itu dulu pertanyaan saya. Kawan, boleh Ya. langsung direspon. Iya, terima kasih Mas Tony. Nanti ada Pak Bustan yang akan menambahkan. Ya, saat saya mengerjakan studi ini, saya masih di KSDI, di Konservasi Sumber Daya Alam di Dirjen KSDI. Jadi makanya kami milih topik ini dengan harapan bahwa rekomendasi yang kami nanti hasilkan itu bisa diadopsi untuk beberapa kebijakan strategis di KLHK seperti itu. Nah, saat menyangkut pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab antara KKP dengan KLHK, ini prosesnya berjalan Pak, berjalan. Jadi yang saya baca bahwa kewenangan pengelolaan ini berada di dua lembaga, dan bagi saya itu tidak aneh Pak, tidak aneh. Di New Zealand ada 16 lembaga yang melakukan konservasi. Energi pun punya kawasan konservasi. Jadi kalau di sana di New Zealand itu energi SDM-nya mereka melindungi, menjadi kustodian untuk kawasan yang dilalui pipa jalur telekomunikasi itu. Jadi sepanjang itu dia menjadi kustodiannya, dia menetapkan itu sebagai kawasan konservasi. Nah, kalau kita di Indonesia, kawasan yang KSA, kalau di kehutanan kan KSA KPA kepalanya kan, KSA, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90. Nah, kami diberi amanah untuk melakukan pengelolaan terhadap KSA dan KPA. KSA itu kawasan suaka alam itu masuk suaka marga satu ada cagar alam. Jadi ada juga cagar alam laut, ada suaka marga satu alam laut. Dan kalau di KPA itu adalah Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut termasuk bagian. Jadi seperti itu Pak, dia tetap berjalan bersama karena apa?
Di KKP mereka sebutnya apa ya? Kawasan perlindungan pesisir segala macam. Ada banyak juga dia punya kriteria. Jadi masing-masing melaksanakan itu kan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 2014 kalau tidak salah. Jadi masing-masing undang-undang mengamanahkan perlindungan terhadap hal tersebut. Nah sekarang yang menjadi bukan problem sebenarnya mengharmonisasi antara aturan tersebut. Karena masing-masing ini memiliki sendiri tanggung jawabnya 40 taman wisata alam laut yang lain. Jadi tidak semata-mata di KKP ada sekitar berapa ya, banyak juga teman-teman saya telah hafal berapa besar. Jadi masing-masing melaksanakan tugasnya bersama. Dan ya awal-awal masih tumpang tindih Pak, tapi sekarang sudah mulai berjalan dengan baik. Itu yang saya lihat. Yang paling ngentara itu adalah di spesies dulu kan, karena KLHK lebih duluan lahir. Saya orang kelautan dan saya sangat bersyukur KLHK duluan lahir sehingga KLHK merintis itu untuk melindungi kawasan laut. Kalau mereka mau itu harimau jahat, jadi lindungi yang hutan saja nggak usah dijaga. Nggak cukup kita jaga. Tapi teman-teman KLHK itu kayak dulu kehutanan juga melindungi kawasan laut. Nah, kalau di spesies Pak sekarang sudah sangat teratur dia. Ada spesies yang perairan yang memang dikelola oleh nah yang di kawasan itu seperti itu. Kalau saya orang konservasi, semakin banyak orang yang keluar semakin baik, karena kan kita tidak bisa jaga semua. Kalau tadi kita lihat perbandingannya baru 2% yang kita lindungi Pak. Makanya saya selalu ngomong ke teman-teman KKP, sudahlah bikin lebih banyak, ini ada datanya, bikin yang lain, bikin kawasan-kawasan yang lain, karena banyak sekali kawasan yang perlu kita lindungi. Dan teman-teman LHK juga keribetan kita, karena kan luas sekali lahan sementara orangnya kurang, anggaran kita terbatas. Itu yang pertama. Terus menyangkut apakah ini sudah inline sekarang? Ya, kalau kita lihat Pak, sekarang di KLHK ada untuk men-shortcut ini ya, mengoptimize pelaksanaan itu, kita ada konsep namanya kawasan ekosistem esensial. Jadi kalau dulu kan urusan konservasi ini, pelestarian ini masuk di ranah wilayah pusat, kawasan yang dikelola oleh pusat, walaupun nanti terakhir ada daerah. Nah kalau di KAE ini lebih banyak ke pemerintah daerah. Itu yang kita dorong sekarang. Karena itu lebih cepat proses. Dengan menggunakan kriteria yang tadi, kalau ini pencari ini, oke, daerah tetapkan ada. Bapak kemarin ya, yang ada perlindungan untuk apa? Penyu, Trenggalek ya, yang penyu itu kan KAE. Ya itu kan tadi masuk kriteria adalah itu area important for exploration process. Yang seperti itu, karena kalau masuk menjadi kawasan kayak Taman Nasional TWA kan prosesnya panjang. Nah kalau ditetapkan dia secara KAE, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan itu. Itu sekarang yang teman-teman yang coba tempuh untuk mempercepat proses tersebut. Itu barangkali Pak. Jadi kalau saya, semakin banyak yang kelola, pemerintah pusat, KKP, KLHK, tambah dengan Pemda, lebih baik dibanding tidak ada yang kelola. Tidak ada yang kelola. Walaupun sekarang masih tumpang tindih, oke, kita berproses untuk itu. Ini kan masih baru ya, baru berapa tahun KKP juga melakukan hal seperti itu. Saya yakin ke depan dia akan menjadi lebih baik. Kan saya lihat itu di spesies sudah seperti itu barangkali Pak. Terima kasih. Ada Pak Bustang itu Pak Bustang yang punya pengalaman di Toge. Terima kasih. Jadi tadi kesimpulannya kalau semakin banyak yang mau mengelola, semakin banyak yang mau melindungi malah lebih baik ya Mas Irawan ya. Masalah tumpang tindih segala macam nanti bisa diselesaikan lebih lanjut karena kita perlu melindungi lebih banyak biodiversity kita. Kita teruskan ke pertanyaan dari Pak Bustang. Mangga silakan Bapak. Nah, oke, mungkin sebelum bertanya saya tambahkan sedikit dari Pak Saad tadi ya, Pak Saad. Jadi sekarang ini Pak, memang saya alami sendiri bagian itu sebenarnya tidak tumpang tindih, tapi sudah terkoordinir oleh kami, yaitu Kementerian KKP dan melalui dinas-dinasnya.
baik itu provinsi maupun kabupaten. Kalau kabupaten kan sekarang tidak ada lagi KKP ya, hanya perikanan Pak ya. Nah, walaupun demikian tetap juga nyambung Pak. Jadi kami dalam hal ini kalau untuk Taman Nasional Kepulauan Togian itu minimal ada 3 ini instansi yang sangat erat, sangat harus koordinasi dan kolaborasi, yaitu KLHK, terus ada peringatan dan pariwisata, dinas pariwisata. Nah, namun demikian kami dalam 2 atau 3 tahun terakhir memang sudah ada kebijakan juga dari Menko Maritim Pak Luhut, jadi kita sudah sering bertemu di pusat untuk membuat roadmap pengelolaan laut, perlindungan laut, Taman Nasional Laut. Taman Nasional Laut itu kan ada di kami, ada juga di kelautan Pak. Jadi seperti itu. Nah, tapi dikoordinir oleh Menko Maritim dengan ada roadmap-nya. Dan saya rasa tahun 2020 ini sebenarnya sudah bisa jalan gitu ya. Nah, namun memang kalau tidak kolaborasi, memang kami secara pengalaman mengalami sedikit kendala. Kalau itu kami ada illegal fishing, destructive fishing, Pak. Karena dia itu menggunakan undang-undang perikanan. Nah, sementara kami penyidiknya itu PPNS-nya hanya untuk kehutanan gitu. Nah, jadi memang harus kolaborasi gitu kan. Di laut itu PPNS berikan kelautan yang lebih berhak dan kepolisian gitu kan. Nah, jadi sama-sama kalau itu melakukan patroli atau penangkapan misalnya harus itu. Jadi tidak bisa memang hanya sendiri ke tanah, walaupun itu Taman Nasional Laut atau TWA Laut atau Suaka Marga Laut gitu kan. TWA Laut misalnya ya, seperti itu. Dan ada yang menarik juga tentang ini, ada namanya zonasi pulau-pulau kecil dan pesisir gitu. Nah, ini masing-masing provinsi mempunyai perda, misalnya dan pesisir itu. Nah, tetapi bagus bagiannya karena yang masuk Taman Nasional Togian misalnya itu memang sudah dimasukkan di zona itu adalah zona konservasi gitu. Jadi artinya kalau zona konservasi berarti Taman Nasional Kepulauan Togian, dan itu kewenangannya di Taman Nasional, walaupun harus tadi itu mengikut bersama-sama dengan kanan dan pariwisata. Jadi betul memang kalau awal-awalnya memang tumpang tindih sedikit begitu, mungkin juga saling, tapi kalau sekarang Pak rata-rata sudah sangat bagus hubungan itu karena memang sama-sama mempunyai tupoksi lah di situ. Seperti misalnya ya kami melakukan transplantasi karang. Ya, kami juga tidak boleh banget di Taman Nasional Kepulauan Togian hanya kami yang boleh melakukan. Dinas Perikanan boleh gitu, tapi kita harus koordinasikan karena kami sudah ada zona rehabilitasinya misalnya dan seterusnya gitu. Tentu juga dulu ada itu namanya zona perlindungan lautnya di situ kan. Kami juga tetap ikuti Pak dengan menjadikan dia misalnya zona inti atau zona perlindungan bahari seperti itu. Jadi disitulah letak sinerginya antara beberapa instansi dalam hal. Tapi kalau di kami khususnya di Kabupaten Tojo Nongan memang sudah ada juga semacam satuan tugas lah seperti itu, dan di situ masuk semua instansi stakeholder yang terkait. Mungkin tanggapan sebentar keempat Pak ya, yang dikritiknya di situ ya, dan memang itu yang jadi tantangan di kami juga, karena mohon maaf nih di mana-mana kami juga ada sedikit
mengalami kendala dalam hal melindungi secara utuh, karena bagaimanapun juga di Kepulauan Togian itu ada 6 kecamatan, ada sekitar 59 desa, dan penduduknya sekitar 40.000 jiwa gitu ya. Sudah cukup banyak gitu. Dan memang kami membuat zona tradisional yang notabene-nya secara tradisional boleh melakukan nelayan itu di situ, mancing misalnya dan seterusnya, tapi masih ada juga sedikit destructive fishing gitu. Jadi ada sedikit kerusakan ya dari destruksi fishing itu juga. Ada juga ya mungkin samalah ada pemanasan global gitu sehingga kerusakan. Nah itu terus ada ini ada yang baru ini fenomena adanya lipan laut yang memangsa karang, karena mungkin sudah tidak terlalu seimbang antara ekosistem itu ya, predator alaminya itu misalnya ikan Napoleon sudah berkurang gitu di suatu tempat sehingga muncul itu dan lebih banyak, sehingga termasuk ini juga kami lakukan pengangkatan ya, artinya kita mengurangi gitu supaya mengurangi laju karang-karang mati, dan kita lakukan seperti itu dan transplantasi juga gitu. Yang dilakukan. Mungkin kami pertanyaan selama ini Pak, kalau dulu yang saya ingat sebelum saya kan sekitar 3 tahun 7 bulan lah di sini bertugas. Dulu sebelum Taman Nasional ada namanya konservasi internasional di kami gitu di sini, dan sekarang kelihatannya sudah tidak ada Pak. Nah tidak ada. Nah kami harapkan di samping tadi ada beberapa kolaborasi pengelola, mungkin kami juga berharap ini ada yang lain yang bisa masuk, misalnya Luna gitu ya, dan seterusnya lah yang bisa mendukung juga kawasan Togian atau Komini dan seterusnya gitu ya, sehingga kelimpahan tadi jenis-jenis segala macam itu masih bisa seperti itu. Mungkin itu Pak dari saya. Ya, terima kasih Pak Bustang tadi atas klarifikasinya. Lalu dilanjutkan oleh pertanyaan. Maka silakan Mas Irawan Asaat untuk menanggapi pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Bustang. Saya share screen dulu yang ini tadi kembali dulu ya. Jadi jelas Kepala Balai bahwa maksud kami Pak, dia bukan urutan keempat Pak. Jadi kami membagi ini wilayah-wilayah mana yang memiliki tingkat biodiversitas yang paling tinggi. Jadi kami membagi dalam kelas dan 5 kelas. Yang paling tinggi itu ada 5 wilayah. Raja Ampat, Ambon, Ki, Sebu dengan Spermonde, sekitar Benaken. Jadi Bapak berada di klaster kedua Pak. Bagian itu klaster kedua tertinggi. Yang tertinggi pertama itu ya memang seperti itu Raja Ampat, Benaken segala macamnya, Mindoro. Nah klaster keduanya itu adalah yang warna ini, warna orange ini. Jadi Bapak berada di klaster kedua. Klaster kedua untuk wilayah yang memiliki tingkat konservasi yang sangat tinggi. Itu penjelasan kami. Nah, terkait kerjasama, ya, saya ingat Pak dulu kan di sana ada CI ya, konservasi nasional yang melakukan analisis pertama di daerah di sana. Nah, memang sejak beberapa tahun terakhir pendanaan terkait ini menjadi sangat berkurang, sangat turun ya. Apalagi terakhir saat kerjasama dengan WWF dengan KLHK dihentikan. Nah, kalau saya melihatnya Pak di Sulawesi Tengah Pak ya, ada proyek FIP. Ya, mungkin klasternya bisa kita ikutkan di situ barangkali Pak, kalau saya bisa usulkan. Kan Pak Arif Tongkagi ya, Pak Arif Tongkagi kalau nggak salah kepala ini,
Saudara rekan-rekan yang lain ini di KLHK yang saya ingat seperti itu Pak. Ya. Pada Tong Tagi yang ininya, karena kami kemarin mohon maaf Pak, karena dulu saya di KSDAE, cuma sekarang saya pindah ke PPI Perubahan Iklim, jadi saya nggak ikut lagi, saya nggak terlalu paham lagi konstelasi di teman-teman di KSDAE. Tapi yang saya ingat ada proyek FIP di sana di Sulawesi Tengah, dan Pak ini kita bisa usulkan di situ Pak, karena biar bagaimana ya kalau mengelola sendiri ya ini sangat berat bagi kita teman-teman di ITN. Kan saya 6 tahun tak penyelenggaraan. Kan dulu kepala KSBT saya di situ Pak, almarhum Pak Bambang Haryanto. Mungkin sebelum Bapak kali ya. Ya, saya sempat. Iya, Pak Bambang Haryanto sebelum Bapak itu. Ya. Itu kami sama di Takabon Nerate Pak, dan kami lihat bahwa ya kalau tanpa dukungan partner mitra sangat berat kita melakukan perlindungan tersebut. Iya, kalau saya sih usulan yang seperti itu Pak, seperti yang itu di FIP itu kayaknya ada chance kita masuk, karena saya bisa share datanya ke Bapak, data-data Bapak, data-data apa yang Bapak butuhkan tentang kerugian yang saya miliki, saya bisa share ke Bapak ini datanya yang itu barangkali ini saya ya, masukan saya. Ya, terima kasih Mbak moderator. Kami kembali buka kesempatan untuk Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait presentasi yang sudah dilakukan oleh Mas Irawan tadi. Silakan. Bisa dengan raising hand atau mengetik atau Mbak Ilham, aku mau nanya khususnya cuma ya wah banget sampai kayaknya terkesima gitu, bling langsung. Cuma aku bingung tadi itu kan waktu ditampilkan di peta delineasi ya tadi ya, yang skenario 10%, 20%, 30% itu wilayah konservasi atau wilayah yang area yang perlu di protected area itu termasuk wilayah yang Filipina ya berarti ya, kan masuk ke perairan Cebu, Filipina segala macam itu menjadi tanggung jawabnya siapa tuh ya untuk di perbatasan seperti itu menjadi concernnya siapa. Terus yang kedua tadi aku lihat ada angka kalau nggak salah kita baru nggak tahu nih bahasanya nih ya, termnya aku agak bingung soalnya kurang mengerti juga. Cuma tadi kita yang saya mengerti kita baru menangani sekitar 2% ya, 2% yang wilayah yang harusnya diproteksi gitu ya, kalau yang saya pahami itu apa benar begitu? Terus maksudnya yang apa dibiarin aja atau ada pemantauannya secara virtual atau gimana? Mungkin negara kita tuh selama ini melakukan aja sih nggak berham. Sekali lagi apresiasi buat Mas Irawan. Oke, silakan Mas Irawan untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Winida. Ya, saya screen-nya lagi kembali ya. Kelihatan? Ya, terlihat. Ya. Sorry. Mana dia? Ya. Yang ini yang Mbak tanyakan kan? Bahwa ya secara kawasan perlindungan laut kita yang ditetapkan secara hukum itu baru 2,7% dari IIZ kita. Ini kawasan yang kita lindungi dalam bentuk taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, dan suaka marga satwa yang lain. Sementara selebihnya ini, oke, ada mekanisme perlindungannya, tapi tidak menjadi tidak ketat. Undang-undangnya mengatakan oke, Anda tidak boleh melakukan destructive fishing di situ, tidak boleh apa, tetapi dia tidak dilindungi oleh satu mekanisme perlindungan yang ketat. Nah, secara yang ketat itu menjadi taman nasional atau taman kawasan wisata alam atau kawasan pelestarian alam baru 2,7%. Melihat petanya, mana dia?
Yang kuning-kuning ini yang baru kita lindungi. Yang kuning-kuning ini kawasan pelindungan laut yang ada di Indonesia. Oke, yang luarnya kita lindungi, tapi saya bilang tadi dia tidak seketat yang di dalam sekarang. Tetap di luar ini Anda tidak boleh melakukan perusakan segala macam, seperti itu berlakunya. Tapi ini kan sangat susah pengawasannya. Dan di dalam sini ini ada perlindungan khusus yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Bustan dan teman-teman di KKP. Gitu. Sementara di luar menjadi perlindungan yang tidak ketat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait itu juga menjadi isu kawasan-kawasan yang berada di perbatasan seperti yang di sini ini antara Indonesia dengan Filipina atau yang di wilayah Timor Leste nggak masalah. Yang di sini di Bismarck ini bagaimana mekanismenya? Kalau berada di negaranya menjadi tanggung jawab negara mereka. Kalau yang di negara kita menjadi tanggung jawab negara kita. Tetapi ada mekanisme kita sebutnya Area Beyond National Jurisdiction (ANBJ). Jadi mereka punya konvensi sendiri untuk melakukan pelindungan di wilayah-wilayah ini. Dan biasanya di sini lebih banyak diregulasi berdasarkan perikanan tangkap atau keamanan. Karena seperti itu, yang ini yang dulu banyak dilakukan oleh Ibu Susi Pujiastuti yang menangkap kapal-kapal yang trespassing bandur di sini kan. Seperti itu. Jadi kenapa saya mengusulkan juga wilayah di Filipina dan di negara lain, karena saya menggunakan boundariesnya Coral Triangle, bukan cuma Indonesia. Jadi kami menggunakan boundariesnya Coral Triangle karena ini technically speaking ini salah satu bahan jualan kami saat mengusulkan proposal untuk mendapatkan beasiswa. Karena kalau cuma Indonesia, orang Indonesia bilang, wah ini cuma satu negara kamu lihat. Coba usulkan satu kawasan yang lebih besar. Itu kemarin Pak, kenapa kami mengusulkan semua di Coral Triangle itu. Jadi tidak, ini sebenarnya satu sisi teknis, satu sisi lain ya bagus juga saya bisa berdiskusi dengan teman-teman di Filipina atau dengan teman-teman di Malaysia bahwa oke, jika Anda ingin melindungi ini loh kawasan-kawasan kita yang perlu kita lindungi bersama. Nah, itu bisa kita lihat di kalau kita meningkatkan dia kalau kita mau meningkatkan dia di 10 atau 20% secara regional, maka akan banyak kawasan yang trespassing yang ini kayak seperti ini nih kan. Kayak seperti ini, Anda lihat yang 20% atau yang 10% aja ini. Ini adalah kawasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Karena kalau ingat dulu peristiwa Siparan dan Ligitan, nah itu kan kawasannya di sini. Jadi kalau kita ini berkolaborasi bersama-sama meningkatkan 10%, melakukan pelindungan bersama, maka ini harus kita lindungi. Dan mekanismenya ada sebenarnya, mekanismenya untuk membuat itu di perbatasan ada. Itu barangkali masukan kami, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas klarifikasi untuk pertanyaan dari Mbak Winda. Mudah-mudahan menjawab ya tadi pertanyaannya ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau tidak saya boleh mengajukan pertanyaan nih, Mas Irawan. Dosen nggak boleh menilai namanya. Silakan Mbak. Nggak menilai nih Pak, cuma nanya aja. Ini terkait dengan yang WebGIS paparan yang terakhir nih kan tujuannya emang untuk engage wider audience ya, untuk berpartisipasi di biodiversity conservation. Nah, kelihatannya apakah di WebGIS itu Mas Irawan memberikan kayak catatan gitu siapa saja yang sudah visit atau siapa saja yang akan komen atau ingin bekerja sama atau future collaboration atau sekedar berkorespondensi menanyakan sesuatu terkait dengan biodiversity conservation yang ditayangkan di WebGIS. Bisa di-share sedikit nggak hal yang terkait dengan itu? Karena saya tertarik nih, karena ini kan udah di-share di WebGIS-nya Esri nih, pasti banyak kan, mungkin dapat perhatian internasional malah, mungkin tidak hanya di daerah kawasan Southeast Asia yang dibicarakan. Terima kasih. Oke, ya. Jadi yang ini yang saya share lagi.
Oh, sorry. Ya, yang ini masih model apa namanya orang komunikasinya ke saya masih berdasarkan email, Pak. Zaman saya nyusun ini, zaman kami membuat ini saya belum terpikir bahwa untuk istilahnya, saya share dulu screen-nya. Ya. Saya masih sangat sederhana saat menyusun ini. Baru kontak person saja saya berikan ke ini karena ini apa istilahnya ya? Kami susun ini WebGIS ini. Pertama saya masih belajar gimana caranya membuat dia dengan baik. Yang kedua apa istilahnya? Kan ini dipublish di, mungkin Mas Tanto lebih paham ya dengan servernya kampus ya, servernya kampus. Jadi hal-hal seperti itu sangat rigid sangat rigid aturannya. Nah, kalau yang di Esri mereka punya apa namanya ketahuan berapa banyak yang berkunjung apa segala macam seperti itu. Cuman model komunikasi yang saya bikin ini belum sampai ke situ, belum sampai apa namanya yang interaktif. Awalnya kami berencana membuat dia dalam menjadi application yang jadi di-download gitu. Ya mungkin Android atau iPhone. Cuman sampai terakhir kami terkendala mungkin kalau seperti itu lebih sederhana, kami cuma terkendala pada proses yang seperti saya bilang tadi, technical arrangement-nya dengan pihak kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nggak enak ngomongnya karena menyangkut saya kan harus membayar jadinya kalau saya mau menyusun itunya menyewa sendiri servernya. Nah itu kendalanya sampai model ini masih sangat, sebenarnya bagi saya it's okay for scientific purposes, tapi kalau untuk dikembangkan lebih jauh, saya kalau rencana mengembangkan dia lebih jauh seperti tadi yang bisa orang komunikasi dua arah. Nah sekarang saya masih baru menyiapkan di sini yang dia bisa nanyain ke saya melalui email. Yang kedua dia bisa download isinya datanya. Itu barangkali yang saya bisa menemukan. Seandainya saya memiliki itu ya, saat kita sekolah pertimbangan pertama adalah waktu ya, kita ada constraint waktu di dalamnya yang kami harus selesai pada strict itu, bisa saya bilang kalian bisa selesai dulu. Yang kedua ada constraint constraint keuangan. Yang ketiga kita constraint expertise, karena membangun ini kan harusnya teman-teman kalau kita di IC orang-orang GFM ya yang bisa menyusun dengan cepat. Sebenarnya itu seperti itu excuse saya sampai saya belum sampai pada taraf itu, bukan pada taraf membuat dia sangat komunikasi dua arah. Saya berharap bahwa karena ini kan belum itu dua kita bisa mulai cuma kasih cuma buat kasih orang contoh bahwa begini caranya Anda bisa buat dia dengan mudah, dengan cepat, begini caranya Anda bisa download datanya, dan begini caranya Anda gunakan. Itu saja dulu. Itu saya jual itu pikiran saya, Mbak. Karena harus cepat selesai, kita supaya ini sudah menunjukkan. Mbak Ilham yang mute kayaknya. Menghilang. Halo Bu Moderator. saya nanya deh, mumpung moderatornya nggak ada. Tadi terima kasih presentasinya canggih sekali ya, karena menghasilkan sekian international jurnal, luar biasa. Dan saya pikir dengan berbagi pada jurnal dan juga ada WebGIS-nya itu udah bagus sekali. Dan saya pikir juga ini sangat penting ya diketahui oleh teman-teman kita di pusat. Di pusat itu artinya misalkan di KKP atau di KLHK atau di Kemenkomarinvest gitu ya. Jadi karena teman-teman di pusat itu
oke lah orang-orang hebat juga, tapi memang keterbatasan orang kan tidak semua bisa menangkap hal-hal yang bagus yang tumbuh di mana-mana gitu kan. Jadi saya lihat mungkin nanti mohon izin juga, mungkin nanti akan saya berikan juga ini ke beberapa teman di KKP atau di Kemenkomarinvest ya, jadi atau di KLHK juga, jadi bisa mereka lihat secara utuh gitu bagaimana pendekatan yang dipakai, kemudian hasil yang dalam bentuk jurnal itu kan jelas ya, artinya international journal itu jelas ada reviewernya gitu ya. Kalau sekedar proceeding itu kan nggak ada reviewer kan, hanya bayar masukin pasti tampil di proceeding gitu kan. Tapi kalau sudah jurnal tuh ya selain bayar pasti di sana ada reviewernya, itu yang bagusnya di sini. Oke, mungkin saya tadi beberapa pertanyaan yang saya simpan sudah ditanyakan semua kebetulan, termasuk yang dari sisi webquiz-nya tadi. Ya itu mungkin langkah berikutnya ya harus kita ngejawantahkan dalam bentuk tulisan ya. Dalam bentuk tulisan harus kita tulis, kemudian jadi ada dalam bentuk digital video, ada dalam bentuk paper ya, print paper gitu kan, jadi banyak macam. Mbak Winida siap-siap juga nih nulis. Mas Empa juga tuh yang pertama kali. Oke, kembali ke Bu Moderator, silakan Bu Moderator. Ini mohon maaf, ini Bu Moderator tiba-tiba menghilang karena wifi-nya ada glitch sedikit. Untung tadi udah di cover sama Mas Tanto sebagai hostnya, yang tadi sedikit banyak sudah menyampaikan apa yang tadi ingin saya sampaikan terkait dengan WebGIS, bahwasanya itu potensial untuk dikembangkan. Lalu kemudian ini tadi poin yang terkait dengan bahwasanya hari ini unfortunately ini pamungkas nih ya, NetTalk menyampaikan presentasi mingguan melalui video Zoom meeting, lalu kemudian akan dipublish sebagai video yang direkam dan diupload ke YouTube. Namun kita tidak akan berhenti di sini. Kita berencana untuk menampilkan, atau kita berencana untuk membekukan atau mengabadikan pengalaman dan ilmu pengetahuan atau experience ataupun pekerjaan kita dalam sebuah wahana yang lebih abadi lah, artinya lebih serius lah dalam bentuk book chapter. Jadi kita masih menunggu nanti partisipasi dari teman-teman semua yang sudah melakukan presentasi. Nanti kita bisa rembuk lagi bagaimana kita mencoba untuk solidify rencana kita selanjutnya. Tugas saya sebagai moderator sebenarnya berakhir di sini karena saya tidak perlu lagi menjelaskan siapa yang akan melakukan presentasi di minggu depan. Saya kembalikan kepada Mas Hartanto sebagai suhu dan host kita. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selaku moderator. Saya kembalikan lagi Mas Hartanto, silakan. Terima kasih. Saya ke Pak Bustang nih, dari Togean Pak ya. Kata Bapak tadi yang mau datang ke Togean kalau dari daerah merah akan dicek dengan teliti. Saya daerah merah nih Pak, saya dari Bogor Pak. Jadi sementara nggak pergi ke Togean dulu. Iya Pak. Itu di Teluk Tomini ini kan Pak ya, Togean Pak ya? Iya Mas, Teluk Tomini. Iya. Mbak Santi juga, Mbak Santi selamat datang. Akhirnya datang juga Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Kemana Mbak Santi ya? Mbak Santi ini juga dari University of Auckland ya, Mas Irawan ya? Iya, iya. Oh iya ya, betul ya. Sama-sama orang New Zealand. Iya. Sama-sama orang ini. Terus siapa lagi di sini ada Pak Agung Nugroho dari Sumbar ya Pak ya. Selamat datang. Kemudian ada Pak Muhammad Zulfikar. Muhammad Zulfikar dari mana Pak ya? Rekan saya itu kayaknya Pak. Oh oke. Ya. Ya. Oke, kemudian ada Ibu Hafizah. Ibu Hafizah dari mana Bu ya? Lalu ada Bu Muli Endah Pratiwi.
teman saya Pak. Oke. Baiklah. Kalau NHK. Oke. Terima kasih semua atas waktunya. Kita diskusi cukup padat hari ini ya, dan saya pikir memang sangat sayang kalau kita hilangkan begitu saja. Kita harus abadikan seperti yang tadi diceritakan. Sekarang sudah jam 3 lewat. Kalau mau ada yang diobrol-obrolkan silakan loh. Mumpung ini Jumat terakhir kita di session ini ya. Session berikutnya nggak tahu kapan. Setelah buku terbit mungkin nanti baru ada session ketiga. Kok sedih? Iya ya, kayak perpisahan deh. Iya. Iya. Terima kasih Pak Bustang. Terima kasih Pak Bustang, Pro Sulfikar, Mas Hatisah, Mbak Leila Sumbar atas partisipasi dengan rekan-rekan host yang setiap minggu kita berapa? 11 minggu ya kita ini ya. Ya. 11 minggu ininya, 11 minggu kita melakukan ini. Terima kasih Mas Tanto sudah jadi supporting. Nggak nyangka. Oke. Tepuk tangan. Ya. Ini sayang karena ya summer break orang di Europe ya. Iya. Ya. Tapi ini begitu jadi video saya langsung kirim ke mereka juga sih. Jadi mereka tahu perkembangannya dan ya syukur-syukur kita bisa menjalin hubungan bagus terus ya dengan ITC. Dan kalau mungkin nanti pada saat jadikan buku kan ada 2 penulis dari sana ya. Ada si siapa namanya? Ada lupa jadi. Ada Basret Sios, Oh iya. Sirgin ya, nama Sirgin. Mudah-mudahan mereka juga bersedia nulis walaupun hanya 5 lembar. Tapi sudah kontribusi yang bagus sekali. Kita dari 11 pertunjukan kita ada 11 yang dari ITC, tidak hanya dari kita saja. Oke, kalau ada yang mau bicara lagi, monggo. Ada lagi? Ada Pak, ada sedikit. Silakan Pak Ustaz. Halo. Ya, silakan. Iya. Jadi saya tadi tidak sempat menyampaikan bahwa Togian sekarang sudah cagar biosfer, Pak. Sudah cagar biosfer dideklar di Paris tahun 2019 tahun lalu. Ya, jadi ada beberapa taman nasional laut yang cagar biosfer seperti Cabonerate gitu kan, Wakatobi, terus Togean ya, dan mungkin memang cagar biosfer ini karena dia masuk dalam pergaulan dunia Pak UNESCO ya. Kalau saya lihat itu ada sekitar 124 negara yang ada cagar biosfernya masuk dalam kelompok itu. Dan kami tahun ini belum dideklar lagi karena COVID ya, rencananya bulan Juni sebenarnya di Amerika ya. Nah, terus kalau kami melihat kan cagar biosfer ini sangat bagus untuk tepat untuk pembangunan region Pak ya, seperti pembangunan berkelanjutan gitu kan, pemberdayaan, juga penelitian gitu. Nah sekarang ini di Togian kita sudah membuat roadmap penelitian. Cuma memang Pak, kami merasa dari universitas tertentu saja yang ada. Dan kami memang dari instansi atau institusi yang penelitiannya seperti LIPI dan seterusnya gitu ya, universitas bisa datang
untuk meneliti di Togian, karena misalnya kami juga dan seterusnya kan gitu kan. Dan kami memang terus terang karena termasuk baru juga Togian ini 2007 ada institusinya, lebih 13 tahun, jadi belum banyak itu hasil-hasil penelitian yang seharusnya kami pedomani atau laksanakan ya hasil-hasil penelitian itu di kami. Tapi syukur salah satu yang kami tindak lanjut itu hasil penelitian tentang karang, termasuk transplantasinya. Ada penelitian yang dari UNHAS ya dan Mars itu transplantasi dengan menggunakan dari laba-laba. Dan alhamdulillah setelah itu kami ikuti diklatnya segala macam, kami laksanakan, alhamdulillah berhasil Pak dengan persyaratan ya. Intinya sangat mengharapkan adanya kajian-kajian Pak ya, kajian dari universitas atau dari lembaga penelitian dari pusat Pak. Iya, universitas. Mungkin dari universitas juga yang ada di sekitar sana. Tadulako, ada Manado ya. Manado itu apa namanya? Samratulangi ya. Iya. Kemudian dari Hasanuddin. Jadi yang sekarang yang sering itu baru dua Pak, UNHAS sama Tadulako. Kalau yang dari Jakarta, IPB, ada yang dari yang lain gitu. Nah ini itu Pak, mungkin kajian-kajian itu yang Oke Pak Bustang, mudah-mudahan Pak Bustang, suara Pak Bustang didengar ya dari sekian pengunjung video kita nanti, karena memang link ini akan saya bagikan juga ke beberapa teman di KKP dan juga di perguruan tinggi, KLHK juga, untuk bisa mereka lihat. Nah, mudah-mudahan suara Pak Bustang didengar dan mungkin bisa membuat satu kegiatan atau banyak kegiatan di daerah sana, di daerah Togian. Iya. Dan mudah-mudahan COVID segera berakhir, nanti saya ke Togian Pak. Iya, mudah-mudahan Pak. Iya. Nah, bulan September seperti itu Pak, sudah menurun. Sudah menurun Pak ya. Iya. Kalau ke Togian itu dari mana ya? Kalau dari Jakarta ke Palu atau ke Gorontalo ya? Jakarta bisa ke Palu, bisa ke Gorontalo. Kalau untuk sementara sekarang bisa Gorontalo. Gorontalo ya. Penerbangan dari Palu Ampana ini agak berhenti Pak. Jadi terpaksa lewat darat kalau kita sekitar 9 jam. Nah, kalau Gorontalo bisa naik ferry langsung di Togiannya itu sekitar 8 jam atau berapa gitu. Yeah. Kalau berangkat sore atau malam, besok subuh udah sampai. Seperti itu. Lebih mudah. Iya. Oke, terima kasih Pak Bustang. Sekali lagi untuk teman-teman semua, terima kasih Bu Moderator yang moderator tembak kita nih. Terima kasih. Mas Irawan, prestasinya juga bagus sekali untuk semua. Saya akhiri ya pertemuan kita kali ini di seri yang ke-11 ini. Mudah-mudahan cita-cita kita ke depan, langkah-langkah kita ke depan bisa kita jaga semangatnya. Menjaga semangat itu susah, kita saling jaga aja, saling mengingatkan. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Santo, terima kasih Pak Bustang. Pak Bustang, terima kasih. Terima kasih Mas Terima kasih Irawan. Bu, terima kasih Pak Irawan, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ilham. Ayo Karibo Pak Wawan. Maaf. Sukses, Deng. Pak. Iya, Santi baru muncul tuh. Udah hilang lagi dia.